فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: qauluhu hatta tantahi ilaihi. Ucapan beliau sampai berakhir kepadanya, ai ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa fil hadis ma yakunu ba'da dzalik, dan telah lalu dalam hadis apa yang terjadi setelahnya. Wa hadhihi syafa'atul uzma la takunu li ahadin abadan illa li Rasul alaihi salatu wassalam. Dan syafaat yang terbesar ini tidak diberikan kecuali atau tidak diberikan kepada seorang pun selamanya kecuali untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya a'zamu syafa'at, dan ini adalah syafaat yang paling besar. Li'anna fiha irahatun nasi min hadzal mauqif al-azim wal karbil wal gham. Dikarenakan dengannya manusia mendapatkan ketenangan dari mauqif yang besar ini dan kesulitan dan kepayahan yang sedang mereka alami. Wa haula'i rusul alladzina zakaru aw zukiru fi hadits syafa'ah kulluhum min ulil azmi. Dan rasul yang disebutkan dalam hadis syafaat tadi semuanya termasuk ulul azmi. Kecuali siapa? Adam. Wa qad zakarahumullahu fi mawdi'aini minal Qur'an, fi suratil Ahzab wa fi suratil Syura. Dan mereka berlima telah Allah sebutkan di dua tempat dari Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Amma fi suratil Ahzab, adapun di dalam surah Al-Ahzab, fa fi qaulihi ta'ala wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka. Dan ingatlah tatkala kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka. Wa minka, dan darimu, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa. Nuh, Ibrahim, dan juga dari Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dari Isa bin Maryam. 5 orang rasul. Ini yang disebutkan oleh para ulama sebagai rasul ulul azmi. Wa amma fi surat Asy-Syura, adapun yang dalam surat Asy-Syura, fa qauluhu ta'ala syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladzina auhayna ilaik wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama apa yang Allah wasiatkan kepadanya Nabi Nuh dan yang Allah wasiatkan kepadamu, yaitu Muhammad. Dan apa yang kami wasiatkan juga kepada Ibrahim, Musa, dan juga Isa. Lagi-lagi 5 orang rasul disebutkan semuanya sekaligus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanbih. Qauluhu al-anbiya Adam wa Nuh ila akhirih. Ucapan beliau para nabi mulai dari Adam, Nuh, dan seterusnya. Jazamal muallif rahimahullah bi anna Adama nabiyyun. Di sini penulis memastikan bahwasanya Adam adalah seorang nabi dari kalangan para nabi, yaitu Adam. Wa huwa kadzalik, dan ini yang benar dan kenyataannya seperti itu. Li'anna Allah Ta'ala auha ilaihi, dikarenakan Allah telah memberikannya wahyu bisyar'in amarahu wa naha, dengan sebuah syariat yang dia memerintahkan kepadanya dan dia melarang darinya. Wa rawa Ibnu Hibban fi sahihi anna Abu Dzar sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam hal kana Adamun nabiyyan. Dan dalam Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar bahwasanya dia bertanya kepada Nabi SAW, apakah Adam itu adalah seorang nabi? Qala na'am. Kata Nabi, iya. Bahkan dalam riwayat yang lain, na'am, nabiyyun mukallam. Iya, dia seorang nabi yang diajak bicara. Fayakunu Adam awwalul anbiya al-muha ilaihim. Sehingga jadilah Adam nabi pertama yang diberi wahyu. Wa amma awwalur rusul, adapun rasul yang pertama, fanuhun, adalah Nuh. Sehingga nabi pertama Adam, rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam. Adam adalah nabi dikarenakan dia dapat wahyu. Nah,
Adapun Nuh menjadi rasul dikarenakan dia diutus kepada kaum yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Adapun di zaman Adam enggak ada terjadi namanya kesyirikan, semuanya di atas agama yang sama sampai 10 kurun, 10 generasi. Sampai datang pertama kali kesyirikan di zaman Nabi siapa? Sampai pertama kali datang kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ingat kisahnya kan dalam kajian-kajian kita. Saat itulah baru diutus Nabi Nuh alaihissalam, maka dia pun menjadi seorang apa ini? Rasul. Dan ini perbedaan yang benar antara Nabi dan Rasul. Nah, adapun Nabi diutus kepada kaum yang mencocoki risalah yang dia bawa, yang sudah berada di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kama huwa sharihun fi hadits syafa'ah, sebagaimana yang ini terang-terangan dalam hadis syafa'ah kemarin. Wa zahirul Qur'an fi qaulihi ta'ala, dan ini yang nampak dari Al-Qur'an pada firman-Nya, inna auhayna ilaika, sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu wahai Nuh, kepada wahai Muhammad, kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di, sebagaimana yang kami wahyukan kepada Nuh dan para nabi yang setelahnya. Menunjukkan yang pertama siapa? Nuh. Wa qawlihi wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahima wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwwata wal kitab, dan telah kami utus Nuh dan juga Ibrahim, dan kami jadikan keturunan mereka berdua, pada keturunan mereka berdua kenabian dan juga kitab. Ini syafaat yang terbesar. Qauluhu wa amma syafa'atu tsaniyah, adapun syafaat yang kedua, fa yashfa'u fi ahlil jannah an yadkhulul jannah, maka beliau memberikan syafaat untuk penghuni surga agar masuk ke dalam surga. Wa dzalika anna ahlal jannah idza abarus sirat, yang demikian karena tatkala penduduk surga sudah melintasi sirat, waqafu ala qantarah, maka mereka pun diberhentikan di sebuah qantarah, jembatan kecil. Fayuktasu li ba'dihim min ba'd, maka ditegakkan kisos di antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Wa hadza al-qisas ghairul qisas alladzi kana fi arasatil qiyamah, dan kisos ini bukanlah kisos yang dulu di arasah kiamah, bal huwa qisasun akhas, bahkan ini adalah kisos yang lebih khusus. Untuk apa fungsinya? Kalau kezalimannya sudah selesai di kisos yang pertama, ini untuk apa? Mensucikan hati dari penyakit hati, dari kedengkian dan yang lainnya, agar masuk surga dalam keadaan hatinya sudah apa ini? Bersih. Yutahhirullahu fihil qulub, dengannya Allah mensucikan hati-hati. Wa yuzilu ma fiha min ahqad wa dhaghain, dengannya Allah membersihkan rasa-rasa dengki dan penyakit hati. Fa idza huzibu wa nuqu uzina lahum fi dukhul jannah, jika mereka telah dibersihkan dan disaring, maka mereka diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Baru diizinkan. Walakinnahum idza atau ilal jannah, tapi mereka tatkala datang ke surga, la tayajidunaha maftuhatan, maka mereka tidak mendapatinya dalam keadaan terbuka. Kama yajidu dzalika ahlun nar, sebagaimana penduduk neraka mendapatinya. Penduduk neraka ketika datang ke neraka, mereka dapati pintunya sudah apa ini? Sudah terbuka. Makanya enggak ada pakai huruf apa kemarin? Wow. Adapun surga, mereka datang sudah diizinkan masuk surga, mereka dapati masih apa ini? Tertutup. Fala tuftahul abwab hatta yashfa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah an yadkhuluha, maka tidaklah dibukakan pintu-pintunya sampai Nabi memberikan syafaat kepada penghuni surga untuk memasukinya. Fayadkhulu kullu insanin min babil amal, maka masuklah setiap orang dari pintu amal, alladzi yakunu aktsar ijtihadan fihi min ghairihi, pintu amalan yang dia lebih banyak kesungguhannya padanya dibandingkan dengan amalan yang lain. Dia lebih sungguh-sungguh dalam sholat, dipanggil dari pintu apa nanti? Sholat. Dia lebih sungguh-sungguh dalam puasa, dipanggil dari pintu apa? Rayyan. Yang semangat dalam pintu sedekah, maka dipanggil dari pintu apa ini? Sedekah. Yang dari pintu jihad, ya pintu jihad. Nah, intinya semua pintu kebaikan. Nggak ada pintu jelek, nggak ada. Nah, wa illa fa innal muslim qad yud'a min kulli abwab. Kalaupun tidak, maka seorang muslim mungkin untuk dipanggil dari setiap apa ini? Pintu, sebagaimana yang dijanjikan Rasul untuk siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa hadhihi syafa'ah yushiru ilaiha al-Qur'an. Syafaat ini telah diisyaratkan oleh Al-Qur'an, dikasih kode oleh Al-Qur'an. Di anna Allah Ta'ala qala fi ahlil jannah, karena Allah telah mengatakan tentang penduduk surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai mereka mendatanginya. Mendatanginya apa hanya kembali mana? Al-jannah, surga.
dan dibukakan untuk mereka pintu-pintunya. Wa hadza yadullu alla hunaka syai'an baina wusulihim ilaiha wa baina fathil bab. Ini menunjukkan di sana ada sesuatu antara sampainya mereka ke surga dan antara dibukakannya apa ini? Pintu. Ada sesuatu, apa ya sesuatunya? Apa sesuatunya itu? Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sarihun fi ma rawahu Muslim an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala. Dan ini juga terang dalam riwayatnya Muslim dari Hudzaifah dan Abu Hurairah, keduanya mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, yajma'ullahu nasa, Allah mengumpulkan seluruh manusia, fayaqumul mu'minun hatta tazlafa an lahumul jannah atau tuzlafa lahumul jannah. Maka berdirilah kaum mukminin sampai didekatkan untuk mereka surga. Tuzlaf, didekatkan. Nah, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Apa artinya zulfa? Didekatkan, sedekat-dekatnya. Didekatkan untuk mereka surga. Wa uzlifatil jannah. Nah, dan didekatkan untuk mereka surga. Fayatuna Adam. Kemudian mereka mendatangi Adam. Fayaqul ya abana. Kemudian mereka berkatakan, wahai ayah kami, istaftih lanal jannah. Tolong minta untuk dibukakan surga untuk kami. Wa zakaral hadis, dan dia menyebutkan hadisnya, wa fihi, ini Adam enggak terima, enggak mau. Fayatuna Muhammadan fayaqumu fayu'zana lahu. Maka mereka pun mendatangi Muhammad, maka beliau pun bangkit dan diizinkan untuk beliau. Al-hadis. Wa hatani syafa'atani khassatani lahu. Dan dua syafaat ini khusus untuk beliau. Apa dua syafaat ini? Syafaat kubra, syafaat uzma, dan syafaat masuk ke dalam surga. Ini khusus untuk beliau. Yakni maknanya, asy-syafa'ah fi ahlil mauqif an yuqda bainahum. Syafaat untuk penduduk padang mahsyar agar disegerakan perhitungan mereka. Wasyafa'ah fi dukhulil jannah. Dan syafaat untuk masuk ke dalam surga. Khosotani lahu. Keduanya khusus untuk beliau. Ailin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika ya'tadziru anhuma Adam wa ulul azmi minar rusul. Oleh karena itu, semua para rasul dari Adam dan ulul azmi, semuanya minta apa ini? Uzur. Tidak bisa maju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa hunaka aidan syafa'atun tsalisatun khassatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana juga ada syafaat yang ketiga yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. La takunu li ghairihi, tidak diberikan untuk selain beliau. Wa hiya syafa'atu fi ammihi Abi Thalib, yaitu syafaat beliau untuk pamannya Abu Thalib. Ini juga khusus untuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Thalib kama fi sahihain wa ghairihima mata 'alal kufr. Dan Abu Thalib ini sebagaimana dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dia mati di atas apa? Kekufuran. Fa'amamur Rasul alaihi salatu wassalam asyaratun. Paman-pamannya Rasul itu ada 10. Adrakal Islam minhum arba'ah. Ini faedah. Yang mendapati Islam hanya 4 dari mereka. Pamannya Rasul semuanya berapa? 10. Yang dapat hidayah Islam berapa? 4. Fabaki yasnani alal kufar wa aslamasnani. Oh, yang masih mendapati Islam, bukan yang masuk Islam, afwan. Yang mendapati zamannya Islam 4. Fabaqiya isnani alal kufur wa aslama isnan. Yang 2 mati tetap di atas kekufurannya, dan yang 2 masuk apa? Islam. Yang 6 berarti apa? Mati sebelum datang Islam, sebelum beliau diutus jadi Rasul. Ketika beliau diutus jadi Rasul dan datang Islam, beliau hanya memiliki berapa? 4 paman. Yang 2 tetap di atas kekufuran, yang 2 masuk Islam. Fal kafirani huma, yang kafir keduanya adalah Abu Lahab. Yang pertama Abu Lahab. Waqad asa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam isaatan azimah. Dan dia telah menyakiti Nabi dengan tindakan yang menyakiti yang sangat besar. Wa anzalallahu ta'ala fihi wa fi imratihi hammalatil hatab suratan kamilatan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada dirinya dan tentang istrinya yang membawa kayu bakar satu surat yang sempurna fi zammiha wa wa'idihima, untuk mencela keduanya dan mengancam keduanya. Surat apa ini? Allah tabbat yada.
Wasani yang kedua Abu Thalib. Waqad ahsana ila Rasul alaihi salatu wasallam ihsanan kabiran masyhuran. Ini sebaliknya. Dia telah berbuat baik kepada Nabi dengan kebaikan yang besar yang masyhur. Wa kana min hikmatillah an baqiya ala kufri. Dan termasuk hikmahnya Allah, dia tetap di atas apanya matinya? Kekufurannya. Li'annahu laula kufruhu ma hasala hadzal difa' anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah bukan kekufurannya, tidak akan muncul pembelaan seperti itu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal kana yu'za kama yu'za ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia akan disakiti sebagaimana disakitinya siapa? Rasul. Tapi sengaja dijadikan oleh Allah dia di atas kekufurannya supaya kekuatannya lebih apa ini? Lebih kuat dan bisa membela siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmahnya. Kenapa Abu Thalib tetap dijadikan apa ini? Di atas kekufurannya. Supaya tetap ada pembelaannya yang kuat kepada siapa? Rasul. Kalau enggak akan dihargai lagi dia oleh siapanya? Oleh kaumnya. Mafhum ya? Ini hikmah diantara yang disebutkan oleh para ulama tentang kenapa Abu Thalib tetap dijadikan oleh Allah di atas apa ini? Kekufurannya. Lakin bijahihil azim inda Quraisy, akan tetapi dengan kedudukannya yang besar di kalangan Quraisy, wa baqaihi ala dinihim, dan tetapnya dia di atas agamanya mereka, saru yu'azzimunahu, maka mereka pun masih tetap apa ini? Mengagungkannya. Wasara lin Nabi sallallahu alaihi wasallam janibun minal himayah bidzalik. Maka Nabi pun mendapatkan perlindungan dengan hal tersebut. Berbeda kalau seandainya Abu Thalib masuk apa ini? Islam. Enggak punya lagi dia kedudukan seperti sekarang di kalangan siapa ini? Orang Quraisy. Walladani aslama, adapun yang masuk Islam, huma keduanya adalah Al-Abbas wa Hamzah. Abbas dan Hamzah. Wa huwa afdal minal Abbas, dan Hamzah lebih afdal daripada Abbas. Hamzah lebih afdal daripada Abbas. Hatta laqabahu Rasul alaihi salatu wassalam bi asadillah. Sampai-sampai digelari oleh Rasul dengan singanya Allah. Wa qutila syahidan fi Uhud, dan beliau tewas dalam keadaan syahid dalam perang Uhud. Wa radhiyallahu anhu wa ardah wa sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada. Dan dinamai oleh Nabi SAW dengan gelar pemimpinnya orang-orang yang mati syahid. Ini Sayyidus Syuhada siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Fa Abu Thalib adzinallahu li rasulihi SAW an yash'afi. Untuk Abu Thalib, Allah telah mengizinkan nabinya untuk memberikan syafaat kepadanya. Ma'annahu kafir, padahal dia adalah orang apa ini? Kafir. Fa yakunu hadza makhsusan min qaulihi ta'ala, sehingga ini dikhususkan dari firman Allah, fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak bermanfaat bagi orang kafir itu syafaat orang yang memberi syafaat, kecuali siapa? Abu Thalib. Sehingga kasus Abu Thalib ini pengkhususan. Adapun orang kafir yang lain tidak ada yang mendapatkan apa ini? Syafaat. Lakinnaha syafa'ah lam tukhrijhu minan nar. Itu pun syafaat yang tidak sampai mengeluarkannya dari apa ini? Neraka. Balkana fi dhahdah min nar, bahkan dia tetap berada di apa paling atas itu namanya? Di paling atasnya, apalah dhahdah. Yang bagian paling atas dari neraka. Ya belughu ka'baihi. Ya belughu ka'baihi yughla minhu dimaghuhu. Yang neraka yang sampai menutupi kedua mata kakinya, yang dengan itu mendidih otaknya. Kama qala Rasul alaihi salatu wasalam, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kata Rasul, kalaulah bukan karena aku, niscaya dia berada di dasarnya apa ini? Neraka, di bagian permukaan neraka dia. Masuk kakinya sampai mana ini? Mata kaki, itu pun sudah mendidih apanya? Otaknya. Walaisa hadza min ajli syakhsiyati Abi Thalib. Ini bukan karena pribadinya Abu Thalib. Lakin min ajli ma hasala min difa'ihi. Tapi karena apa yang terjadi dari pembelaannya anin Nabi SAW wa ashabihi, terhadap Nabi dan para sahabatnya. Bukan karena pribadinya siapa? Abu Thalib, tapi karena pembelaannya kepada Nabi SAW. Nah, sehingga ini tambahannya syafaat yang kedua yang khusus untuk Nabi SAW, yaitu syafaat untuk masuk ke dalam surga, dan juga syafaat yang ketiga yang juga khusus untuk Nabi SAW, yaitu syafaat beliau untuk siapa? Abu Thalib. Nah, sehingga ini 3 syafaat yang khusus untuk Nabi SAW. Sehingga syafaat Nabi itu terbagi jadi 2.
Syafaat itu ada dua, ada syafaat khassah, ada syafaat apa? Ammah. Ada syafaat khusus, ini hanya untuk Nabi SAW, dan ada syafaat yang bersifat apa ini? Umum. Siapa saja bisa ngasih apa ini? Syafaat. Yang untuk Nabi berapa? 3. Syafaat uzma, syafaat untuk masuk ke dalam surga, dan syafaat beliau untuk siapa? Paman beliau Abu Thalib. Nah, wallahu taala alam bisawab. Adapun yang lain-lainnya dari jenis syafaat, maka masuk ke dalam jenis syafaat apa ini? Ammah, yang bersifat umum. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.